Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darmiani dengan NIM 2362043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi. Sebelum masuk ke dalam pengerjaan tabel distribusi frekuensi, saya akan menjelaskan apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyajian data yang mengelompokkan data ke dalam beberapa kelas atau interval. Kemudian, menampilkan banyaknya data frekuensi yang masuk dalam setiap kelas. Tujuan dari distribusi frekuensi yaitu untuk mengorganisir data menjadi lebih rapi dan mudah dipahami, menunjukkan pola atau distribusi data, serta memudahkan analisis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengerjaan tabel distribusi frekuensi di Excel ini. Yang pertama, kita harus mencari nilai banyaknya data atau mencari N terlebih dahulu. Menggunakan rumus sama dengan count, lalu diblok semua datanya. Nah, dari data di atas ini, banyak datanya sebanyak 40 data. Selanjutnya, mencari jumlah kelasnya atau mencari K. Menggunakan rumus sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 10. Dan banyak data. Nah, di sini harus dibulatkan terlebih dahulu menggunakan rumus round up. Dan di belakangnya ditambahi titik koma dan 0. Nah, dari banyak data di atas ini jumlah kelasnya yaitu 7. Selanjutnya mencari range. Sebelum mencari range, kita harus mencari nilai maksimal dan nilai minimalnya terlebih dahulu. Rumus nilai maksimal yaitu sama dengan max dan diblok semua datanya. Cara mencari nilai minimal yaitu sama dengan min, lalu diblok semua datanya. Nah, di sini sudah menemukan nilai maksimalnya yaitu 100 dan nilai minimalnya yaitu 35. Selanjutnya, mencari range-nya yaitu dengan rumus sama dengan nilai maksimal dikurangi nilai minimal dibagi jumlah kelasnya. Nah, di sini juga harus dibulatkan menggunakan rumus round up. Dan di belakangnya ditambah titik koma 0. Nah, nilai range-nya yaitu 10. Selanjutnya kita membuat tabel distribusi frekuensinya. Pertama, kita mencari kelompok. Di dalam kelompok ada batas awal dan batas akhir. Di batas awal menggunakan rumus sama dengan nilai minimalnya, dan di bawahnya menggunakan rumus sama dengan batas awal ditambah jumlah range-nya. Jangan lupa dikunci menggunakan rumus F4. Batas akhir menggunakan rumus sama dengan batas awal ditambah range. Ini juga dikunci menggunakan rumus F4. Karena jumlah kelasnya 7, di sini kita membuat 7.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selanjutnya batas akhirnya juga sama, tinggal ditarik ke bawah. Karena di sini nilai matematika dan batasannya hanya 100, ini diganti menggunakan rumus if. Lebih dari 100, titik koma 100, titik koma, data yang awal ini di copy, ditaruh belakang. Nah, ini jadi 100. Selanjutnya kita mencari kelompok menggunakan rumus sama dengan concat. Lalu batas awal, titik koma, petik, tanda strip, petik, titik koma, batas akhir. Lalu ini tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya kita mencari frekuensi menggunakan rumus sama dengan frekuensi blok data yang ada di sini titik koma, data akhir di blok sampai sini dikurangi 1 tutup kurung. Nah, ini sudah langsung masuk yang memiliki nilai rentang 35 sampai 45 5 anak dan yang memiliki nilai 45 sampai 55 5 anak juga, dan seterusnya. Fungsi dari frekuensi ini untuk menunjukkan berapa jumlah data pada setiap intervalnya. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatif. Menggunakan rumus sama dengan frekuensi. Nah, di bawahnya ini menggunakan rumus sama dengan frekuensi kumulatif yang atas ini ditambah frekuensi yang sebelah sini. Nah, selanjutnya ini tinggal ditarik ke bawah. Nah, ini jumlahnya 40, di sini juga jumlahnya 40. Frekuensi kumulatif ini gunanya untuk mempermudah saat analisis data secara progresif. Selanjutnya, mencari frekuensi
relatif. Menggunakan rumus sama dengan frekuensi dibagi nilai terakhir frekuensi kumulatif. Ini dikunci menggunakan rumus F4. Nah, ini harusnya dalam bentuk persen, makanya kita diganti di sini menjadi persen. Nah, ini dua angka di belakang koma, lalu ditarik ke bawah. Nah, dari data ini 35 sampai 45 ada 5 orang dan total persenannya yaitu 12,50%. Begitupun selanjutnya. Gunanya untuk mengetahui berapa persen frekuensi dari keseluruhan data. Sebelumnya kita edit terlebih dahulu. Nah, sudah jadi tabel distribusi frekuensinya ini. Selanjutnya kita membuat histogramnya. Masuk ke menu insert, pilih yang ini, pilih ini, selanjutnya select data, yaitu data yang kelompok ini, titik koma, dan data frekuensinya. Dan di sini sudah muncul dalam bentuk histogram. Lalu menyesuaikan saja mau pakai yang mana, diedit-edit sesuai kemauan. Di atasnya ditulisi histogram nilai kewirausahaan mahasiswa, terus di bagian bawah diberi tulisan rentang nilainya. Selanjutnya di bagian samping ditulis frekuensi. Dan karena saya mau ada garis pembatasnya, diedit di bagian series tadi. Ini juga terserah. Pada histogram dan tabel distribusi frekuensinya sudah sesuai, seperti 5 anak yang mendapatkan nilai rentang 35 sampai 45. Di histogram ada 5, di tabel frekuensi distribusi juga ada 5. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.